bertanya yang kita bisa jawab, insya Allah kita sampaikan secara baik-baik, tapi yang jangan dengan marah atau emosi tak boleh. Kemudian sadar sebentar ketemu kestinggal negeri ini, ketemu balik lagi. Kira-kira ada perubahan lain tidak? Ketemu kawan ini sama-sama. Itu yang saya setuju, itu orang lain memiliki lahan di wilayah ini yang lebih dari Anda. Kemudian Anda punya hak tapi tidak dibayar, diabaikan. Ada, saya temui sangat banyak. Ini perlu saudara-saudara tahu. Ketemu datang kemari ini atur lah, kamu hak ini dia terakomodir, bukan dibuat kemudian diatur di bawah meja. Transparansi publik itu perlu, akuntabilitas publik itu perlu, sehingga dinamika yang ada di Pulau Penu ini sejahtera. Oh, sejahtera, orang Penu sana hebat, luar biasa. Perusahaan masuk, bikin dong, kamu bikin amdal nih, kamu mau jadi bikin amdal, kamu orang CSI kamu sudah bahas belum? BPM sudah dibahas belum? Itu banyak. Perusahaan ini aturannya banyak. Sedangkan yang dilakukan di Desa Tolong dan Terudi hari ini ada 43 item yang belum dipenuhi oleh perusahaan, tapi dia bisa kerja. Di pusat sama mafia. Kita berharap pemerintah pusat jangan aturan korupsi lebih jahat. Bagaimana untuk rakyat bawah mau sejahtera? Maka kita bikin bagaimana? Tolong ini harus satu untuk melihat kondisi yang ada di sini sehingga orang yang datang karena kesukupan orang. Dan ada lagi pendusta yang datang di sini. Begitu Bapak. Bagaimana Pak Kades? Saya juga sampai tadi Bapak pakai studinya. Kemudian yang saya kesal ini Bapak belum jual ini. Karena soal habis mau bikin kebom bagaimana? Nanti eksekusi masuk sari yang terjadi di Desa Bulu yang pernah saya dengan teman Pak Hangga saudara sama-sama bikin pembuatan di Tubel. Masyarakat sengsara. Setelah itu digusur, tapi yang tidak ada sekarang pendapatannya menurun. Perusahaan itu tutup, akses tertutup. Bapak tak bisa masuk di sana lagi. Itu cerita. Belum datang ini berbagai hal yang manis. Tapi nanti waktu melihat, dong pagar semua tak bisa ada akses. Cerita perusahaan di mana-mana di Jawa juga sama, di Sumatera juga sama. Akhirnya banjir bandang yang belum dapat. Musibah datang dari Allah. Itu ulah manusia Pak. Tolong hindari itu. Jangan merusak. Ini potensi 40.000 meter kubik ini Bapak belum punya nih. Ini hilang. Kemudian PBHTB pajak. Nilai tanah objek pada 5.000. Kalau dia naik 30.000 atau 50.000, otomatis 10% dari itu. Puluhan miliar pendapatan daerah. Tapi ada oknum yang bermain, sehingga bagaimana ini bisa berjalan. Bapak-bapak dikelabui. Ini sudah bayar ini bagus, tolong dapat. Itu sesaat. Tapi ingat, kebenaran yang mutlak, walaupun itu istilah daripada Profesor Dr. J. Saidati, walaupun itu kebohongan itulah secepat kilat, tapi kebenaran itu akan menjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kades secara jabatan pemimpin saya, yang terhormat Ibu Ketua BPD, perwakilan dari masyarakat banyak, yang terhormat Bapak Adat yang sempat hadir pada hari ini. Saya langsung saja ada beberapa poin yang saya mengamati dari pembahasan Bapak Adat. Ada dua. Yang satu belum masuk sesi pertanyaan, yang kurang yang mohon izin Bapak Adat yang saya hormati, yang kurangnya Bapak Adat tidak perkenalkan diri. Betul kata masyarakat? Sekurang-kurangnya Bapak Adat yang saya hormati, Bapak Adat perkenalkan diri bahwa saya dari Wahid, saya dari Todomi yang saya hormati Bapak Adat. Saya dari Wahid. Maka oleh sebab itu masyarakat bertanya-tanya. Yang uniknya kejadian hari ini, masyarakat bingung. Masa Kesultanan Ternate tiba besok? Oh, ada satu masyarakat bilang begini, bisa. Orang lewat
yang kurangnya akan diperkenalkan. Ada saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya kurang-kurangnya. Saya bapak anak dari Wahe, yaitu Bapak Peter. Saya bapak anak dari Todeli, yaitu mohon izin Pak Om Pak Gafur. Betul ya? Ya. Jadi oke, itulah rasa saya pribadi, saya rasa kurang. Dan mungkin masyarakat juga mungkin bilang iya kurang. Saya kurang memperkenalkan diri bahwa saya perwakilan yang dilantik tanggal sekian oleh Bapak Kesultanan Maluku Utara. Permainan hari ini seru. Bapak anak yang saya hormati, sahabat telah akan putar rekaman yang kau dengar semua sama-sama masyarakat Desa Peru beserta Bapak anak. Betul tak? Putar. Masuk sesi pertanyaan. Bahwa yang saya mau bahas cuma 2 itu pribadi aman. Bapak anak yang saya hormati, tadi orang sudah sama-sama Bapak Iman bilang begini. Satu pertanyaan saya, bahwa Peru aman, Peru tidak pernah ada masalah, betul tak? Peru tidak pernah ada masalah, itu satu Bapak. Yang kedua, masyarakat Goblok, kalau ketok mau harga mahal, tapi masyarakat mau harga murah, itu goblok. Pertanyaan saya Bapak ada, yang mau beli lahan siapa? Bukan kau beli kopra, bukan saya yang saya Lakamili. Lakamili ada 1 juta, Arman Anda Mbak 1,5 juta. Arman Anda 1,5 juta. Lega Anda 2 juta. Yang saya hormati maksudnya, ketika ada terjadi pembelian dan keputusan harga itu disepakatkan oleh mufakat masyarakat dan sebagainya, betul tak? Yang uniknya Bapak ada, dari situ saya sudah dengar bahwa Bapak anak ada dari DD, ya kayak seperti Bapak kita yang hormat Bapak. Yang uniknya, nah kenapa Bapak mengaku sebagai tokoh adat, tokoh perwakilan dari Kesultanan? Kenapa pulang balik Peru tidak ada pembahasan? Yang mudah tadi Ibu tahu betul kan? Hanya di waktu tanggal sekian siapa yang masuk di Desa Peru, Bapak datang. Di mana Bapak? Betul kan? Ini sesi langsung, sesi terlahir, bukan sesi tatap muka, bukan sesi sosialisasi. Betul kan? Ulang kali saya bilang masyarakat Desa Peru, saya sampaikan ke Bapak Ada, yang datang semua ini, yang semua dia makan lahan Peru. Betul kan? Yang semua jual lahan Desa Peru karena orang merasa bahwa orang itu putra putri Peru. Betul kan? Yang terakhir tadi saya dengar Bapak bilang begini, masyarakat Desa Peru, maka saya jawab, betul, saya orang pertanian seorang besar. Apakah kini mau orang luar yang memakan daripada orang dalam kampung saja? Betul. Tapi Bapak-bapak adat perlu ingat, tatap muka masyarakat bukan hal yang satu kali. Media, foto, toh hari ini viral. Tatap muka dari masyarakat itu menjadi habis tiap hari tatap muka. Tapi yang saya banggakan dari Bapak Imam tadi bilang apa? Luar biasa. Peru ini tidak pernah ada masalah. Peru ini Peru ini baik. Tapi coba di Peru terjadi kayak di sana. Tapi orang ini Peru sangat baik. Maksudnya kami sudah sepakat dengan kapal saya, betul kan? Kami sudah sepakat dengan bos, betul kan? Kami sudah sepakat dengan kepala desa pada waktu itu. Ibu Nadia melupa PJ sebagai Desa Peru pada waktu itu. Betul kan? Sudah merupakan kesepakatan bahwa Peru tidak ada masalah, betul kan? Apa artinya kita memiliki uang sebagai booking, tapi tidak pernah akan berakhir masalah, bahkan terjadi anarkis pertumpahan darah. Betul kan? Maka Peru menciptakan suasana yang baik, bahwa Peru mengambil satu keputusan yang disaksikan oleh Kapolsek, yang disaksikan oleh Danpos, yang disaksikan beberapa oknum-oknum hukum, yang disaksikan oleh kepala desa, yang disaksikan oleh pemerintah setempat, yang disaksikan oleh masyarakat. Pada malam itu diputuskan sampai jam 2 malam, Peru aman. Itu Bapak adat. Saya sampaikan ke Ibu Prania Manopo sebagai kadus, sampaikan rekomendasi bahwa di Peru aman. Makanya berjalan sampai hari ini. Terima kasih. Lebih dari itu saya minta maaf. Saya suara masyarakat, emosi saya itu. Kalau saya cerita, kamu orang yang dengar, saya dengar atau kamu. Terima kasih. Lebih dari kurangnya mungkin yang lain mungkin ada kesempatan. Apa kita masuk sesi atau mau langsung jawab? Jawab dulu. Jawab dulu. Oke. Terima kasih. Mau langsung dijawab Pak atau? Oke, terima kasih. Saya tadi mengingat waktu, barangkali ada sebagai manusia kita biasanya keliru.
Kehadiran kami di sini Bupatu ini ada beberapa dari beberapa desa. Dari Sanagi Pulau Taliabu ini dengan perangkat adat tinggal di Teruli. Saya Muhammad Ibrahim sebagai pengira dilantik pada tahun 20 Desember 2024 berdomisili di Desa Teruli. Kemudian ada rekan-rekan dari Desa Gelar. Nah, jadi di Desa Gelar ada beberapa orang dari DG, HI. Nah, barangkali ada mungkin saudara sudah kenal. Jadi barangkali itu saja yang saya sampaikan. Yang kedua, terkait dengan penjualan, kita tidak intervensi, Bapak. Kita tidak intervensi. Tadi yang disampaikan Ibu kan kontra ini. Bapak suara Ibu, tapi proses perjalanan ini semua ini bermasalah ini. Kami sudah menyuruh ke Polda terkait dengan mafia tanah. Dan perusahaan mengakui ada mafia tanah di dalam. Dia akui dia akan bongkar semua, dia katakan sama saya. Jadi yang kedua ini, Bapak jelaskan tentang pengakuan bahwa ada pos dan lain-lain. Polisi, tentara, orang tidak terlibat di dalam persoalan-persoalan perdata, dia mau mengamankan saja. Tugas mereka itu mengamankan situasi yang ada dan kondisi jangan ada masalah. Kalau persoalan tanah ini mau jadi jedot tak boleh. Tentara dan polisi dalam KUHP itu tidak mengatur tentang perdata. Kalau ada pidana, itu hal mereka. Jadi begitu. Ibu saya jawab Ibu. Ini saya berdiri ya, mohon maaf. Bagaimana Ibu bilang bisa memperjuangkan Ibu punya hak dan teman-teman lain. Kemudian Ibu sampaikan ada sertifikat. Saya mau meluruskan ini perjuangan. Ini perjuangan kolektif, jangan sepotong-sepotong. Kita mau berjuang, tapi yang lain kita setuju dari 5.000, sudah setuju. Ini persoalan. Ya, jadi sebentar Ibu. Saya mau meluruskan ini. Ketika Ibu dan teman-teman itu hak Ibu, kita akan perjuangkan. Dan hari ini dan besok pusat akan tahu bahwa perusahaan di sana dia kapling lahan berdasarkan SKT itu di wilayah kawasan APL itu berdasarkan SKT. Dan ironisnya orang dari luar ini memiliki lahan di tempat ini, Pak. Itu yang saya setuju harus dipahami dulu. Lebih dari Anda dan lebih orang dari luar menikmati lahan ini daripada Anda. Kami punya dulu. Dan kami sudah melihat dari data yang kami miliki ini, beberapa lahan dari PTSL ini belum dibayarkan sebagian. Dan sebagian sudah terbayar. Ada tuh penting juga. Kepala desa punya hak satu, hanya memberikan keterangan, Pak. Camat punya kewenangan hanya terbatas, PPAT. Tanah ini dijual, transaksinya di bawah meja atau di atas meja. Saya bilang, apa yang dieksekusi Bapak Imam? Negeri ini kalau mau intern jujur, tidak akan mau banyak. Mau sampai kapan kita mau jujur kalau kita begini, kita belajar untuk jujur. Saya datang di sini kan bukan mencampuri, bukan. Secara, memang kita datang membantu tiba-tiba, tapi menjaga jangan sampai ada gejolak. Rino telepon saya dan sengaja kalian malah saya bilang saya di Biro, tunggu kita ke sana, udah jemput di Jogja. Artinya, pendatang ini mau mengawal, mau membantu Anda. Saya mau membantu Pak Ibu dengan harga 25, sedangkan Bapak bertahan dengan 5.000. Bagaimana saya mau? Ini konsekuensi. Ini persoalan. Jadi jangan menipu, tapi kita harus begini. Syarat formil untuk mendapatkan tanah garapan, tanah ahli waris, tanah yang itu berdasarkan hak Anda. Tapi di luar yang tidak masuk ini secara formil. Bapak setuju orang lain memiliki lahan lebih dari Bapak? Kan tidak. Kita bicara yang normatif, Pak. Kalau hari ini kita bawa kita ada surat kayak ini, kita juga kemarin sudah bicara, kita mau palang perusahaan kegiatan dulu karena apa? Masyarakat bicara baik dulu sehingga operasional kita sudah kita pusat di Polda. Nanti kita Polda, Gubernur dan lain-lain. Jadi ini dari Sultan ada ya kita beri nama. Sedikit lagi kita kirim. Kita di sini juga minta kepada Bapak untuk mengawal. Tuh tak mau ada ini masyarakat ini itu aman tidak ada bukan lagi. Tapi kita berbicara harus rasional dan benar. Ada aturan yang mengikat, Pak. Jurisprudensi ini mengatur tentang itu bagaimana. Kita ini diperhadapkan dengan KUHP baru, KUHP pidana 2003. Begitu. Jadi Bapak harus belajar dulu, jangan cuma hanya bilang saja. Kita di sini kita mau ada kemajuan antara masyarakat, tokoh adat,
Yang datang ini bukan apa-apa, kita masyarakat Taliabu, mau membangun Taliabu. Bagaimana kita membangun Taliabu, tapi ada hal-hal yang kotor di dalam sini, Pak Kades, yang perlu kita luruskan. Jangan terjadi. Data saya ini, saya bilang tadi, APL ini kawasan, ini 1.255 hektar. Ini yang tidak jelas peruntukannya, harus ada ahli fungsi dari APL ke kawasan industri. Termasuk kayu closing ini, itu harus dibayar dulu ke masyarakat. Jangan polemik. Kita hanya menghargai Anda dalam hal bagaimana untuk sama-sama pecahkan persoalan ini. Jadi barangkali Ibu MC bahwa kami siap untuk memperjuangkan di mana saja. Karena aku lalu ini berada pada konteks Utara dan pada saat rapat dengan Kementerian Hutan Bumi Sosial, Badan Pertanahan, Lingkungan Hidup, DPRD, Ibu Gubernur, semua pejabat yang ada di 10 kabupaten kota untuk harus bagaimana kawasan-kawasan pemukiman hutan yang ada di wilayah masing-masing itu diperdakan. Begitu, bukan dijual, diperdakan, ada penguatan hukum. Kamu biar BKI, polisi bilang, kamu BKI di mana? Asal saudara ada. Itu ada pengakuan negara terhadap itu hukum adat itu. Maksudnya begitu. Sekarang saya tanya, lokasi yang di sana tuh kamu bisa BKI ya ketika kamu sudah bayar? Bisa BKI. Boleh. Saya saja. Yang penting dia menguntungkan kamu orang untuk bisa membangun. Tapi sepanjang itu hanya terbatas. Jadi itu, barangkali Ibu hal-hal yang perjuangan ini kita tidak diam. Saya sudah koordinasi dengan Sekretaris Nasional Alternatif pagi ini, dia ada FedEx, ada WA ke kami bahwa pagi ini dia akan bawa tim usul di Polda, kemudian ke Gubernur, dan kita minta hearing dengan DPR Provinsi. Karena ada masyarakat yang pernah melakukan soal tadi, itu belum pihak di Polres tapi ngambang. Jadi barangkali kita mau cari solusi sehingga persoalan terkait ini biar tidak ada masalah lagi. Kehidupan ini kita harus nyaman sebagai orang beragama karena harta itu modal lain. Tak boleh. Untuk sampai di mana dia dapat Allah itu 1 rupiah itu bukan jawab semua. Ya, terima kasih Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.